menyiapkan ya, kalau memang pasukan itu tidak punya persiapan sendiri, dan juga mengurus keluarga mereka dengan baik ya, keluarga mereka yang ditinggal, maka kaum muslimin harus mengurusnya ya, karena barang siapa yang membekali orang yang berperang di jalan Allah, kata Rasulullah, maka sungguh dia telah berperang ya. Begitu juga orang yang mengurus keluarga pasukan jihad dengan baik, maka sungguh dia juga sudah berperang. Nah, yang kelima, adab di dalam berjihad di jalan Allah, berusaha mengumpulkan ya jumlah pasukan yang disebutkan ya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Kita sudah sampaikan hadisnya ya, sebaik-baik jumlah pasukan yang kecil itu adalah 400 orang ya, saroya namanya, dan sebaik-baik bala tentara yang berjumlah 4.000 orang ya. Dan kata Rasulullah SAW, kalau ada jumlah pasukan 12.000 orang, artinya 12.000 pasukan, maka mereka tidak akan terkalahkan dengan jumlah sedikit mereka. Artinya apa? Tidak akan terkalahkan dengan jumlah 12.000 itu ya, yang kalau misalnya kalah dalam jumlah 12.000 berarti ada penyebab lain ya, ada penyebab lain. Nah, yang keenam, Bapak Ibu dirahmati Allah, adab berjihad di jalan Allah itu adalah memilih orang-orang yang paling kuat dan tangguh ya dalam menghadapi musuh. Yang ketujuh, yang kita juga sudah sampaikan, firman Allah dalam surat Taubah ayat 25, tidak merasa takjub dengan banyaknya jumlah pasukan ya. Jadi kita kaum muslimin menangnya sebenarnya bukan karena jumlah ya, karena pertolongan Allah. Maka tidak boleh takjub sedikit saja takjub akan membuat kita menjadi kalah ya. Yang ke-8, mencari pertolongan dengan berniat menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala harus mencari apa namanya? Pertolongan. Di antara mencari pertolongan yaitu dengan berniat menolong agama Allah. Jadi ketika berjihad harus punya niat menolong agama Allah, maka Allah akan tolong. Jangan ketika berperang di jalan Allah jangan niat yang lain. Nah, ketika seseorang berniat menolong agama Allah, itu adalah bentuk dia mencari pertolongan kepada Allah. Nah, yang kesembilan, yang kita juga sudah bacakan, hendaknya kaum muslimin yang berperang benar-benar mengharapkan mati syahid dan memintanya dengan sungguh-sungguh. Ya, walaupun kemarin ada yang mengusulkan ya kalau bisa berperang mintanya menang gitu ya. Nah, tapi sesuai dengan adab Islami ya, yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, orang yang berperang itu harus benar-benar mengharap mati syahid ya, dan memintanya dengan sungguh-sungguh ya. Jadi bahkan Rasulullah SAW sampai menyebutkan berapa kali kemarin ya, lawaditu anni ya uqtal ya. Kata Rasulullah SAW, lawaditu artinya apa? Sungguh aku berkeinginan ya, jika terbunuh dalam rangka perang fisabilillah, tsumma uhya, kemudian aku dihidupkan ya, tsumma uqtal, kemudian aku terbunuh lagi, menjadi syahid lagi, kemudian uhya, kemudian dihidupkan lagi, tsumma uqtal, kemudian terbunuh lagi, mati syahid lagi ya, tsumma uhya, kemudian dihidupkan lagi, kemudian dibunuh. Artinya apa? Kemudian menjadi mati syahid lagi. Jadi ini adalah keinginannya Rasulullah SAW ya, sungguh-sungguh mengharap, walaupun Rasulullah SAW tidak meninggal di medan perang. Jadi sahabat-sahabat itu rata-rata umumnya mereka menginginkan ketika berperang itu mati syahid ya. Umar bin Khattab bahkan sampai terus berdoa walaupun tidak di medan perang, minta mati syahid ya. Bahkan sahabat-sahabat sekelas Khalid bin Walid yang menang terus ingin mati syahid walaupun tidak meninggal di medan perang. Nah, orang yang punya keinginan seperti itu ya, dia punya keutamaan. Keutamaannya apa? Kalaupun dia tidak meninggal di medan perang,
dia akan mendapatkan posisi orang yang mati syahid walaupun dia meninggal di kasurnya. Ya, makanya kita insya Allah ya kalau misalnya nanti dipanggil untuk berperang, maka niatnya apa Pak? Benar-benar mengharap mati syahid. Nah, kalau belum berangkat berarti apa? Bersungguh-sungguh meminta gitu, meminta kepada Allah. Allahumma inni as'aluka syahadah misalnya. Ya Allah, aku mohon kepadamu mati syahid di jalanmu. Kita minta sungguh-sungguh. Maka kalau misalnya kita tidak meninggal di medan perang, kalau meninggal di kasur, kita akan diberikan hadiah posisi orang yang mati syahid. Nah, yang ke-10 yang terakhir yang kita sudah sampaikan apa? Adab berjihad itu tidak berharap bertemu musuh. Walaupun sudah mempersiapkan tadi jumlah pasukan yang sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, sudah ada 400, sudah ada 4.000, sudah ada 12.000. Nah, jangan berharap ketemu musuh. Siapin saja. Tapi jangan pernah harap ketemu musuh. Jadi mempersiapkan seperti dalam surat Al-Anfal ayat 60 tadi kan perintah. Tapi jangan pula setelah kemudian mempersiapkan ini kita sudah ini, kemudian pingin ketemu musuh, ini tidak dianjurkan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? La tatamannau liqa'al adu, kata Rasulullah. Jangan kalian berharap bertemu dengan musuh. Fa idza laqitumuhum fasbiru. Nah, apabila kalian bertemu dengan musuh, maka bersabarlah. Maksud bersabarlah apa? Fasbutu, artinya apa? Tetap, jangan mundur. Kalau ketemu jangan mundur. Makanya di Indonesia ada istilah apa namanya Pak? Ada peribahasa itu, musuh jangan dicari, tapi kalau datang pantang ditolak, jangan lari ya. Jadi itu musuh jangan dicari, itu memang sebenarnya kesimpulan dari sabda Nabi Muhammad SAW. Baik. Nah, yang ke-11 yang kita belum sampaikan hari ini, kita sampaikan insya Allah adalah bertaubat dari segala dosa sebelum berangkat ke medan perang. Nah, ini kata para ulama menjadi adab ya berjihad di jalan Allah. Jadi orang yang bertaubat dari segala dosa sebelum berangkat perang berhak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ia tidak berperang dalam keadaan membawa dosa yang ia belum bertaubat darinya, yang mengakibatkan pertolongan Allah menjauh. Jadi memang Bapak Ibu dirahmati Allah, terkait dengan bertaubat ya sebelum melakukan sebuah perintah yang agung itu memang sering disebutkan oleh para ulama. Seperti misalnya ketika orang ingin melakukan ibadah haji, maka dianjurkan sebelum berangkat ya memastikan sudah menjadi orang yang bertaubat gitu Pak ya. Ya khususnya taubat dari dosa-dosa besar gitu kan. Nah, ini juga ketika ingin berjihad atau turun ke medan perang, maka bertaubat dari segala dosa ya, segala dosa. Ya terkhusus tadi dosa-dosa besar. Sehingga apa? Sehingga dia layak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang yang berperang tidak membawa dosa, ya, pasti dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi para mujahidin adalah orang yang paling membutuhkan untuk bertaubat. Karena apa? Ya, karena mereka berada di ujung kematian. Ya, maka dari itu wajib atas mereka menyiapkan diri menyambut ya datangnya kematian itu. Jadi orang yang berperang di jalan Allah itu pilihannya enggak banyak, Pak. Pilihannya 2. Hidup atau apa, Pak? Hidup atau mati syahid. Makanya istilahnya apa? Ish kariman au mut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Maka kematian ibaratnya di depan mata. Maka harus apa, Pak? Harus berangkat dalam keadaan bertaubat dari segala dosa. Nah, yang ke-12, Bapak Ibu dirahmati Allah, mengerjakan amal soleh sebelum berangkat ke medan perang. Jadi amal soleh dilakukan. Jadi mengerjakan amal soleh sebelum berangkat berjihad dikerjakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pertolongannya. Ya telah datang ya kepada Nabi seorang laki-laki yang memakai baju besi, seraya berkata, "Ya Rasulullah, aku berperang atau aku masuk Islam?" Maka beliau bersabda, ya,
Rasulullah SAW bersabda kepada orang itu, aslim thumma qatil fa aslam thumma qatala, ya, fa qutila. Faqala Rasulullah SAW amila qalilan wa ajra katsiran wa ujira katsiran, ya. Jadi kata Rasulullah SAW kepada orang tersebut, masuk Islamlah, kemudian berperanglah, ya. Dia kemudian masuk Islam dan berperang, maka dia pun terbunuh. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, amal sedikit ganjaran banyak. Jadi artinya apa, Pak? Artinya Islam itu adalah pokok dari amal soleh. Jadi kalau misalnya mau berjihad, berarti harus punya amal soleh, gitulah. Pokoknya apa? Pokok amal soleh itu apa? Nah, pokoknya itu adalah Islam. Makanya kata Rasulullah SAW, Ra'sul amril Islam, ya, pokok perkara itu Islam. Jadi amal soleh, kalau tidak Islam maka tidak ada gunanya. Dan kata Rasulullah, wa umuduhu as-shalah, gitu kan? Tiang amal soleh itu apa, Pak? Salat. Habis itu apa? Puncak amal soleh apa, Pak? Hah? Puncak amal soleh, wa dzirwatu sanamihi al-jihad. Masyaallah. Puncaknya amal soleh itu adalah jihad. Makanya seorang laki-laki tadi yang sudah siap berperang dia ingin terjun ke medan perang, tapi belum punya pokok amal soleh, maka diperintahkan untuk dia beramal soleh dulu. Apa pokok amal soleh? Masuk Islam dulu, baru kemudian apa? Baru kemudian berperang di jalan Allah. Walaupun apa, Pak? Walaupun belum sempat. Kemarin kan ada juga yang nganjurin kalau mau melakukan jihad harus belajar apa? Belajar tajwid dulu, macam-macam. Jadi walaupun belum belajar tajwid, tetap boleh, Pak, tetap boleh. Walaupun sebaiknya bagi kita umat Islam yang sudah lama menjadi muslim, ya belum dipanggil untuk berjihad, belajar dulu yang lain gitu. Belajar tajwid, belajar tafsir, belajar ini. Tapi jangan pula gara-gara sibuk dengan belajar tajwid, belajar macam-macam cabang-cabang yang lain, habis itu apa? Mengingkari atau meninggalkan jihad di jalan Allah. Jadi ini anjuran ketika kita berangkat ke medan jihad, maka sebelum berangkat ke medan jihad kita harus mengerjakan amal soleh. Dan pokok amal soleh tadi apa, Pak? Islam. Jadi seorang yang ingin berjihad harus jadi muslim dulu. Ya. Nah, kalau kita sudah menjadi muslim, berarti apa, Pak? Ya, memperbanyak amal soleh yang lain. Mungkin sholat tahajudnya diperbanyak, gitu Pak ya. Mungkin baca Qur'annya sebelum berangkat diperbanyak. Gitu. Mungkin yang lain-lain diperbanyak, sehingga apa? Membuat kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Yang ke-13, ketika berjihad, ya, meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam berjihad. Salah satu cara meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berjihad adalah dengan menggunakan tipu muslihat. Jadi adabnya ketika berjihad ikut siapa, Pak? Ikut Rasulullah. Jangan ikut yang lain. Sekarang perang banyak, Pak. Perang banyak. Semua berperang. Ya, orang Amerika punya adab sendiri. Bahkan orang Israel perang ada juga dia caranya, adabnya, gitu ya. Dan jangan paksakan adab Islam kepada mereka. Mereka nggak akan patuh, Pak. Nggak akan patuh. Tapi kita harus patuh dengan adab yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, karena ya kita mengharapkan apa? Ganjaran dari Allah. Gitu. Jadi jangan heran kalau misalnya orang kafir ketika berperang kok begini, padahal di dalam Islam nggak boleh begini. Nah, jangan heran gitu. Itu memang apa cara mereka gitu, cara mereka. Dan mereka nggak akan mau mengikuti caranya ya umat Nabi Muhammad SAW atau cara yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, salah satu cara meladani Rasulullah SAW dalam berjihad adalah dengan menggunakan tipu muslihat. Jika khawatir musuh mengetahui tujuan mereka, ya, sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
apabila hendak berangkat berperang, beliau sallallahu alaihi wasallam seperti misalnya apa? Berpura-pura berjalan ke arah lain. Nah, jadi tipu muslihat, bayar. Ya. Seperti masa hijrah Nabi juga begitu kan? Ya, jalan ke arah yang berlawanan dari apa namanya? Dari Madinah gitu kan. Jadi harusnya langsung ke Madinah tapi enggak langsung. Itu dalam hijrah saja pakai taktik. Nah, ketika berperang juga begitu. Ya. Jadi ada tipu muslihat di situ. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-harbu khad'atun. Perang adalah tipu muslihat kata Rasulullah. Jadi jangan apa Pak? Jangan lugu sekali lah ketika perang. Ya. Jangan lugu banyak. Jangan lugu. Jadi perang itu adalah khad'atun. Khad'atun artinya tipu muslihat. Ya. Jadi jangan sampai kita lugu di dalam berperang. Kan kita harus apa namanya? Harus jujur misalnya. Jadi kalau kita mau jalan ke kiri kita kabarkan, kita ini ke kiri semua gitu kan. Kita kabarkan ke musuh. Kita ke kanan semua. Kita kemudian besok datang semua. Habis itu misalnya musuh tahu akhirnya apa? Dia tidak perlu repot-repot menghabisi apa namanya mujahidin. Jadi ada apa namanya? Ada tipu muslihat di dalam berperang dan itu dikatakan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-harbu khad'atun. Baik, yang ke-14 Bapak Ibu dirahmati Allah, hendaknya amir memberi nasihat kepada pasukan. Ya, mengingatkan mereka agar berbuat ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan serta menjelaskan kepada mereka hukum-hukum yang berkaitan dengan jihad. Jadi amir itu harus tahu, pemimpin itu harus tahu adab-adab yang berhubungan dengan jihad fisabilillah. Ya. Apabila melepas keberangkatan para sahabat, ya, jadi ketika para sahabat mau berangkat ke medan perang, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, "Ughzu bismillah wa fisabilillah." Jadi dipesankan oleh Rasulullah. Ya, berperanglah kalian dengan nama Allah, kata Rasulullah. Ya, nasihat itu Pak ya, berarti ya agar apa? Agar mereka tidak salah di dalam tujuan. Ya. Dan kalian berjihad di jalan Allah, jangan jalan yang lain. Karena ada Pak ya, kemarin waktu kita awal-awal menjelaskan ini, ada orang-orang yang jihadnya bukan di jalan Allah gitu. Ya, masih ingat kan? Ada hadis ketika sahabat nanya, ada orang berperang gara-gara apa? Gara-gara apa namanya? Syuja'atan, gara-gara ingin menunjukkan keberanian. Ada orang yang berperang gara-gara hamiyatan, ingin apa namanya fanatisme golongan, ingin membela kelompok, ingin membela suku, membela kabilah dan lain sebagainya, hamiyatan. Ada orang yang berperang riaan, ingin pamer gitu. Maka sahabat nanya, siapa yang di jalan Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, man qatala li'ila'i kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Jadi barang siapa yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, nah mereka itulah yang di jalan Allah. Nah, makanya di sini Rasulullah berpesan, ya, ughzu bil bismillah dengan nama Allah fi sabilillah dan juga di jalan Allah. Jangan fi sabili ghairillah. Jangan jalan yang lain. Dan di jalan Allah itu apa? Ketika berperang untuk meninggikan kalimat Allah. Jadi amir itu harus memberikan pesan itu. Ya berarti kalau sekarang apa Pak? Panglima gitu Pak ya, Panglima berperanglah kalian dengan nama Allah. Berperanglah kalian di jalan Allah. Masya Allah. Ada nggak panglima seperti itu sekarang? Qatilu man kafara billah. Dan kemudian perangilah orang-orang yang kafir kepada Allah. Ya. Jadi yang diperangi yang kafir, ya. Habis itu apa? Ughzu wala taghullu, ya. Berperanglah kalian, namun jangan menyembunyikan harta rampasan perang. Wala tughullu. Nah, ini adab-adab diajarkan oleh Rasulullah. Jadi pasukan harus diajarkan itu. Kalau kalian masuk ke wilayah, sebuah wilayah, kalau misalkan fardu kifayah tadi, jangan ngambil apa Pak? Ngambil harta orang gitulah kira-kira. Ya, wala tughullu, wala tughullu, ya. Artinya apa?
Jangan ngambil atau menyembunyikan yang seharusnya nanti jadi kalau menang jadi harta rampasan perang. Wala taghdiru, dan juga jangan berkhianat. Diajarkan. Jangan berkhianat kalian ketika perang, karena perang yang kalian sedang jalankan ini ibadah. Masya Allah. Jadi dalam ibadah nggak boleh apa namanya, khianat. Wala tumassalu, dan juga kalian jangan mencincang musuh. Ya Allah, diajarkan caranya. Jadi amir itu harus mengatakan itu. Jangan mencincang musuh. Wala taqtul walidan, dan juga jangan membunuh anak-anak. Kalau orang Israel kita bilang begitu, mau dengar gak dia? Jangan bunuh anak-anak, jangan cincang, mau dengar gak dia? Nah, dengar dia, karena mereka punya adab sendiri gitu ya. Kalau kita umat Islam jangan. Makanya anak-anak tidak dibunuh ya, kecuali anak-anak yang memang dipersiapkan oleh musuh. Dipersiapkan oleh musuh sebagai martir, itu beda lagi. Tapi kalau anak-anak yang tidak ada hubungan dengan mereka dengan perang, maka tidak dibunuh. Wa idza laqitum, nah ini nanti apa namanya? Pesan kalau ketemu musuh nanti kamu ajak dengan. Nah, itu nanti ada di dalam adab berikutnya. Jadi intinya seorang amir harus memberikan nasihat itu, nasihat kepada pasukan perang. Berarti apa, Pak? Yang jadi panglima orang yang sudah mengetahui tentang hukum-hukum jihad menurut Islam. Kalau sekarang yang jadi panglima mengerti nggak hukum jihad menurut Islam? Hukum perang menurut Islam, ngerti nggak? Kalau nggak ngerti, nggak usah kau jadi panglima. Nggak usah. Karena apa? Akan merusak umat Islam. Maka siapapun yang menjadi amir, nah dia harus mengetahui, minimal dia mengetahui adab-adab. Kalau dia memang berjihad, harus mengetahui adab-adab berjihad di jalan Allah. Ya. Nah, yang ke-15, Bapak Ibu dirahmati Allah, membagi tugas di antara anggota pasukan. Ini adab berjihad di jalan Allah. Banyak apa ya? Berjihad kok bukan cuma turun saja ya. Kan orang sekarang gampang banget katanya jihad, tinggal turun aja ke jalan Tamrin gitu ya. Benar kan? Padahal banyak sekali jihadnya, Pak ya. Banyak sekali adab-adabnya, Pak ya. Jadi sebagian anggota pasukan ditugaskan untuk mengintai musuh. Sebagian lagi bertugas memberi minum, berkhidmat, dan mengobati anggota pasukan yang terluka. Sebagian yang lain bertugas maju, berperang, dan lain sebagainya. Sebab pembagian tugas mutlak diperlukan guna meraih kemenangan. Rasulullah SAW biasanya mempersiapkan para sahabat beliau untuk berperang. Sebagian tugasnya memberi minum pasukan, sebagian bertugas menjaga pembekalan, sebagian bertugas mengintai musuh, dan lain sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saff ayat 4, "Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus." Ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam satu barisan. Dalam satu barisan. Tapi tugasnya beda-beda. Ada yang ngasih air, ada yang mengobati terluka, ada yang apa, Pak? Ada yang ngintai, gitu kan? Ada yang bikin makanan, masak, gitu ya. Macam-macam, ya. Seakan-akan mereka satu bangunan yang tersusun, ya, kokoh, gitu ya, kukuh. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, jangan juga aku belum bisa apa namanya, belum bisa lurus nih kalau nembak panah, belum bisa lurus. Bisa jadi pasukan nggak? Bisa jadi pasukan nggak, Pak? Bisa. Mungkin Bapak jagonya nanti apa, Pak? Bikinin teh untuk pasukan. Coba bikinin teh. Bagi tugas, Pak. Karena kalau semuanya langsung apa namanya dengan pedang, dengan senjata, nanti ketika waktu makan lapar, Pak ya, lapar. Ada yang bawa apa namanya, Pak? Logistik, Pak ya. Ada yang bawa obat-obatan. Jadi ini semua diperlukan. Jadi kita itu memang harus sudah apa, Pak? Sudah ada persiapan, ya. Dan persiapan itu akan membuat pertolongan Allah kepada kita, ya. Dan Allah akan jauhkan kita dari
dari hal-hal yang tidak diridhoi olehnya. Baik, yang ke-16. Amir, Bapak Ibu dirahmati Allah, atau pemimpin beserta kaum muslimin melepas keberangkatan pasukan. Jadi ketika mereka mau berangkat, Pak, kita diperintahkan untuk apa namanya? Untuk melepaskan. Nah, khususnya ya ini apa, Pak? Yang terkait dengan ya jihad yang fardhu ain maupun fardhu kifayah. Tapi kalau yang dilepas, kalau fardhu ain memang ya harus langsung gitu, Pak ya. Nggak perlu dilepas, memang wajib gitu. Nggak boleh apa, Pak? Nggak boleh absen gitu. Dan ini yang memang saya dulu atau kemarin mengusulkan gitu. Jadi yang namanya bab jihad ini harus diketahui oleh semuanya. Baik dia pedagang, baik dia apa namanya kemarin, Pak. Ketika kita sampaikan hadis apa namanya, kan ada hadis itu kemarin, idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadhtum aznabal baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihad. Ya, habis itu kata Rasulullah sallallahu alaikum dhulla la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Kan ada kemarin kita sampaikan hadis itu kan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian sudah jual beli yang ada ribanya, jual beli inah namanya. Habis itu apabila kalian sudah sudah suka dengan ekor-ekor sapi, maksudnya apa? Maksudnya kalian sudah suka ternak-ternak saja gitu, ternak-ternak saja. Suka dengan peternakan lah gitu kan. Habis itu pertanian, raditum bizar', kalian ridho, sudah suka, sudah tanam-tanam aja, tani-tani aja gitu kan. Kebun-kebun saja. Dan kalian tinggalkan jihad dagang, berternak, bertani, tinggalin jihad. Maka kata Rasulullah, Allah akan hinakan kalian. Sallallahu alaikum dhullah. Hinakan kalian. Ya, sampai kalian kembali. Hatta tarju'u ila dinikum. Sampai kalian kembali menunaikan semuanya. Ya, jual beli iya, tapi yang enggak ada ribanya. Beternak silahkan gitu kan. Habis itu bertani silahkan, tapi jangan tinggalkan jihad. Makanya saya kemarin sarankan ke kaum muslimin, ya khususnya ketika pengajian kita di sini kemarin, Pak ya. Nah, semuanya harus mengetahui bab ini. Dia pedagang harus belajar. Dia petani harus belajar. Dia peternak harus belajar. Sehingga apa? Ketika nanti diserukan jihad, mereka juga apa, Pak? Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang gimana, Pak? Kalau tiba-tiba musuh datang, kira-kira siapa yang akan menghadapi musuh? Yang fardhu'in saja, yang fardhu'in. Siapa, Pak, kira-kira? Petani ikut nggak kira-kira? Peternak ikut nggak kira-kira? Pedagang ikut nggak kira-kira? Nggak ikut, Pak. Padahal hukumnya apa tadi? Hukumnya fardhu'in. Fardhu'in itu wajib untuk setiap jiwa. Sama seperti sholat Jumat. Sholat Jumat fardhu'in. Jadi semua harus ikut gitu. Nah, tapi sekarang karena nggak tahu, bisa jadi ketika musuh sudah masuk, nggak apa, Pak? Nggak ada yang ikutan. Yang ikutan mungkin tentara, ya, yang siapkan. Tapi tentaranya juga banyak yang ngerti mungkin ya. Ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ini harus disampaikan. Makanya ada beberapa negara, ya mungkin tujuannya bela negara, agak beda memang ya, mewajibkan warganya untuk ikut wajib militer namanya, wajib militer. Ya, walaupun mungkin tujuannya agak perlu diluruskan juga gitu kan. Kalau di Mesir misalnya, di Mesir itu warganya wajib militer. Ya, walaupun mungkin ya tujuannya tadi ya bela negara kan, bela negara. Nah, kalau kita umat Islam berarti apa? Wajib apa namanya, Pak? Wajib militer untuk apa? Untuk jihad, Masya Allah. Jadi semuanya, Pak, semuanya. Mau dia pedagang, mau dia, pokoknya wajib militer harus ikut latihan. Makanya orang Mesir itu mau dia orang biasa, dia punya keterampilan itu, Pak, punya keterampilan.
Ya sekedar latihan 6 bulan lah gitu, berapa bulan gitu kan. Punyalah keterampilan. Kalau kita mungkin dikasih senjata, jangan-jangan salah apa Pak? Salah arah jangan-jangan ya, salah arah. Mau nembak ke depan malah lari pelurunya ke 3,5 jam bisa. Dan tentunya latihan militer itu bukan itu saja kan, ada butuh apa namanya, butuh pembentukan fisik segala macam kan, karena untuk megang senjata juga apa namanya harus punya fisik yang bagus ya, apalagi katanya senjata itu kan dia punya dorongan Pak ya. Kalau tangan-tangan yang agak lemah kayak kita ini kecil-kecil sekarang ini gimana kira-kira Pak? Jangan pas tembak tangannya ke belakang lari gitu ya. Jadi butuh juga. Ya intinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk persiapan. Dan persiapan mau setengah jam, mau setahun, mau 6 bulan, pokoknya ada persiapan yang kita lakukan. Kan dalam surat Al-Anfal yang kita sudah sebutkan tadi, ya. Jadi intinya apa? Ya, adab yang ke-16 ini pemimpin beserta kaum muslim melepas keberangkatan pasukan. Jadi pasukan yang sudah disiapkan, yang bahkan sudah mendaftar gitu ya, sudah mendaftar. Ya karena kalau dalam jihad yang fardu kifayah kan tidak semua ikut, bayar, tidak semua ikut, yang daftar-daftar aja gitu ya. Yang dipilih gitu kalau yang fardu kifayah. Makanya ada kisah sahabat yang dia sudah daftar jihad, tiba-tiba istrinya melakukan ibadah haji kan gitu kan. Makanya dia lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah aku sudah daftar ikut jihad nih, gimana? Tapi istriku mau melakukan ibadah haji. Nah, kata Rasulullah SAW, kamu temani dulu istrimu. Nah, ada juga yang begitu. Artinya apa? Fardu kifayah tidak wajib ikut. Nah, harus mendahulukan yang lain. Sama seperti anak kecil yang dia ingin ikut jihad, tapi tidak diizinkan orang tuanya, maka dia harus berbakti kepada kedua orang tua. Nah, itu kalau yang tadi menemani istri, nah itu di antara dalil orang yang mengatakan perempuan kalau berhaji itu harus pakai mahram namanya. Ya, sehingga apa? Padahal suaminya mau jihad, tapi disuruh batal oleh Rasulullah SAW. Kamu temani istrimu, karena ya haji itu sebenarnya jihadnya perempuan kan. Ya, sedangkan apa namanya? Sedangkan jihad yang fardu kifayah kan tidak wajib. Tapi kalau farduin tentunya beda hukumnya, Pak ya. Jadi intinya ya melepas keberangkatan pasukan itu harus disaksikan gitu, harus disaksikan. Ya kaum muslimin harus melepas, amir harus melepas. Kalau amir tadi memberi nasihat. Mungkin kalau kaum muslimin jadi apa, Pak? Jadi apa namanya, Pak? Penyemangat lah gitu, Pak ya. Ayo berangkat, semangat. Semoga menang. Iskariman, syahidan, masya Allah, Pak ya. Keren nggak? Ya kalau sekarang gimana kira-kira? Nggak ada ya yang seperti itu ya. Jadi hendaknya kaum muslim melepas keberangkatan pasukan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apabila hendak melepas keberangkatan pasukan, beliau SAW bersabda, Astaudi'ullah dinakum wa amanatakum wa khawatima a'malikum. Jadi kata Rasulullah SAW, aku titipkan kepada Allah pemeliharaan agama kalian. Jadi aku titipkan agama kalian kepada Allah. Aku titipkan amanah kalian kepada Allah. Aku titipkan akhir penutup amal kalian kepada Allah. Makanya biasanya kita kalau melepaskan seseorang yang pergi, kan sering kita sebutkan, Pak ya, astaudi'ukallah. Ya. Jadi artinya apa? Aku menitipkan kamu kepada Allah. Ya. Jadi pasukan dititipkan juga kepada Allah. Ya. Dan itu dilakukan oleh siapa? Oleh amir, pemimpin. Aku titipkan agama kalian kepada Allah. Aku titipkan amanah kalian kepada Allah. Ya setelah diberikan nasihat tentunya. Ya, sehingga apa? Ya mereka kemudian nanti di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting Pak menitipkan yang kita tinggal itu atau yang mau berangkat itu kepada Allah itu penting. Itu adab Islam. Termasuk rumah, Pak ya. Rumah kalau kita
Atau motor, bapak lagi parkir motor, parkir sepeda, parkir apa, itu sering nggak? Sering nggak minta apa dititipkan kepada Allah? Pernah nggak Pak? Atau lupa? Hah? Lupa Pak ya? Nah, itu bagus bagus itu dibiasakan, dibiasakan. Jadi kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia aja. Aku titipkan rumahmu kepadamu ya Allah. Maka kita pernah kejadian, saya lupa tempatnya. Rumah lain pada kebakaran Pak. Ya, rumah lain ada yang kebakaran. Rumah dia secara hukum, secara adat, ya, secara logika kebakar juga. Tapi tidak terbakar. Ternyata di antara amalannya apa Pak? Kan biasanya setelah kejadian ada interview sedikit lah gitu ya. Di antaranya ditanya, kenapa rumahmu kayaknya harusnya kebakar, kenapa enggak gitu? Ya apa amalanmu gitu kira-kira ya. Nah, di antaranya apa? Dia menitipkan kepada Allah. Dia menitipkan kepada Allah. Ya, pasukan dititipkan kepada Allah. Nah, kalau kita bukan amir berarti apa, Pak? Kita pimpin keluarga, keluarga kita titipkan kepada Allah. Ya Allah, ku titipkan mereka kepadamu ya Allah. Ya Allah. Ya. Harta ya, bahkan apa gitu, kebun ku titipkan kepadamu ya Allah. Sendal dititipkan juga enggak? Kadang ke masjid pulang-pulang sendal hilang gitu. Coba sesekali Pak, sesekali. Ya Allah, sendal ini beberapa kali hilang terus di Masjid Al-Muhajirin ini. Gimana caranya? Hari ini kutitipkan kepadamu ya Allah. Ya. Berarti kalau hilang juga gimana? Nah, itu cobaan. Tapi secara umum ya memang itu syariat. Minimal kita dapat ganjaran ketika menitipkan ya sesuatu kepada Allah. Astaudi'ullah dinakum. Astaudi'ullah dinakum kata alim. Kata Amir tadi, kata Amir. Dan masyarakat secara umum, astaudi'ullah dinakum. Agama kalian kutitipkan kepada Allah. Amanah kalian kutitipkan kepada Allah. Dan khawatim a'malikum, penutup bagaimana akhir amal kalian kutitipkan kepada Allah. Mudah-mudahan tentunya harapannya baik gitu kan. Biar mereka menjaga agamanya, biar mereka menjaga amanahnya, biar mereka menjaga penutup amal. Karena penutup amal itu menentukan apa Pak? Menentukan status. Oh ya. Makanya ada hadis itu seseorang itu tergantung dengan akhir amalannya kan, ada gitu kan. Jadi itu bisa jadi satu indikasi husnul khotimah atau su'ul khotimah. Jadi itu indikasi, bisa jadi indikasi. Makanya Rasulullah SAW menitipkan penutup amal gitu, penutup amal. Makanya mudah-mudahan amal akhirnya itu baik. Ya. Karena memang ada juga hadis kan, ada orang yang sudah melakukan amalan gitu ya. Sampai disebutkan dia sebenarnya antara dia dan surga ini tinggal sedikit saja. Ya. Tapi kemudian apa? Dia kemudian meninggal dalam keadaan tidak taat kepada Allah. Dalam keadaan kalau bahasa syariat itu apa? Dia mengerjakan perbuatan penduduk neraka. Nah, dia jadi sedikit lagi dia mengerjakan amalan penduduk neraka, maka dia kemudian masuk neraka. Ada orang yang biasa aja, tapi kemudian di akhir dia malah melakukan amal penduduk surga. Dia kemudian masuk surga. Cuma perlu juga dipahami hadis ini dengan hadis yang lain gitu. Jangan langsung gitu. Wah, kalau begitu ada orang yang beramal nggak ada gunanya dong. Kan sedikit amal ahlu neraka, dia kemudian masuk neraka. Nah, di hadis yang lain nanti disebutkan ternyata amal dia selama ini ya fima yabdulin nas. Jadi itu menurut pandangan manusia. Jadi menurut pandangan manusia ada orang yang kelihatannya baik gitu. Kan ada kan? Menurut kita ada orang yang baik tapi ternyata neraka. Di akhirnya neraka. Ada yang buruk menurut manusia, tapi kemudian apa? Masuk surga. Nah, itu disebutkan oleh para ulama. Ada orang yang beramal itu ketika dia beramal cuma di pandangan manusia saja, di pandangan manusia. Tapi kalau misalnya orang yang memang di awal beramal soleh dengan ikhlas itu
itu tidak apa namanya istilahnya, kalau kita kaitkan pasti insya Allah dia akan dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena amalan dia itu ya tidak karena pandangan manusia. Jadi ada gabungan hadis. Jangan pula nanti disimpulkan, oh kalau begitu ngapain kita beramal soleh? Terus ujung-ujungnya nanti salah dikit masuk apa Pak? Masuk neraka gitu kan? Beramal soleh aja. Tapi ketika beramal soleh itu harus apa Pak? Bukan fima yabdulin nas. Artinya apa? Bukan karena pandangan atau penilaian manusia. Tapi kita beramal itu karena memang ya beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah orang yang beramal dari awal karena Allah Subhanahu wa taala akhirnya akan mendapatkan husnul khotimah. Jadi khawatimnya akhirnya itu pasti baik. Tapi kalau misalnya amal yang dilakukan pertama itu bukan karena Allah, jadi karena ingin dilihat manusia saja, itu ada kemungkinan. Akhirnya apa Pak? Akhirnya su'ul khotimah, ada kemungkinan. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, sebelum kita sampai ke akhir, nah sekarang kita ingatkan, amal yang kita lakukan harus karena Allah. Tidak boleh karena pandangan atau penilaian manusia. Nah, kalau yang beramal nih, sekarang nih, ada dorongan gara-gara amal, karena ada penilaian manusia, ingin dilihat, ingin, itu hati-hati. Di akhir bisa jadi apa? Bisa jadi dia melakukan amalan penduduk neraka dan kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Itu maksud dari ada orang yang sudah beramal soleh tapi kemudian apa? Di akhirnya dia melakukan amalan penduduk neraka dan kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena di awalnya dia memang beramal bukan karena Allah. Walaupun menurut manusia, ya, di pandangan manusia, oh orang itu beramal soleh. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, Rasulullah SAW ya sebagai pemimpin, sebagai amir, ketika melepas pasukan yang akan berangkat ke medan perang, dititipkan juga akhir amalan mereka kepada Allah. Harapannya apa? Amal akhir mereka itu adalah amal yang baik. Ya. Nah, begitu juga mudah-mudahan kita bisa amalkan ini, Pak. Amalkan ini nanti ketika melepas, kalau kita sebagai pemimpin atau ketika kita sebagai kaum muslimin yang tidak berangkat, nah nanti kita yang melepas juga menyebutkan apa? Astaudi'ullah. Yang pertama apa? Dinakum. Yang kedua apa Pak? Amanatakum. Yang ketiga khawatim a'malikum. Gimana? Kita bareng-bareng nggak Pak? Karena kan kita kaum muslimin juga Pak. Nanti kalau melepas, kita lepas sama-sama kan? Kita sebutkan Astaudi'ullah dinakum. Ayo Pak, astaudi'ullah dinakum wa amanatakum wa khawatima a'malikum. Masya Allah. Nanti bareng-bareng Pak ya, kita lepas pasukan yang sudah kita persiapkan nanti bareng-bareng kita Pak ya. Lepas kemana insya Allah Pak? Ngirim kemana insya Allah gitu ya. Kalau yang fardu kifayah. Tapi kalau yang farduin ya kita semua Pak, nggak boleh ada pengecualian kecuali kalau kita memang sudah sepuh gitu Pak ya. Kalau kita sudah tak sanggup lagi gitu ya. Kalau kita perempuan, ibu-ibu di bawah, nah, itu tidak perlu. Berarti apa? Yang melepas gitu atau anak-anak yang masih belum balik. Sisanya apa Pak? Sisanya kalau musuh masuk harus apa? Ikut. Mau dia pedagang, mau dia peternak, mau dia petani, harus ikut. Masya Allah. Ya, kira-kira kalau semua muslim begitu, Belanda mungkin nggak 350 tahun di Indonesia, Pak? Mungkin nggak, Pak? Kalau semuanya begitu, ya, mungkin nggak, Pak? Semuanya, petaninya nyerang, peternaknya nyerang, pedagangnya nyerang, gitu kan? Mungkin nggak Belanda 350 tahun di Indonesia? Mungkin nggak? Kalau kenyataannya gimana? Kenyataannya yang nyerang
beberapa orang saja, benar nggak? Beberapa orang. Sisanya Belandanya diajak ngopi, Pak ya. Sisa Belandanya diajak ngopi. Ayo yang dagang kopi kata yang dagang kopi, udah kita Belanda ke sini. Makanya sekarang kita harus apa namanya Pak? Kembali ke as-shalah, kembali kepada yang asli, Pak ya. Yang namanya muslim walaupun dia pedagang, dia harus punya mental jihad. Jadi sehingga nanti kalau musuh datang walaupun dia sedang berdagang, dia punya apa? Di laci dagangannya, Pak ya. Masyaallah. Dia petani juga begitu. Jadi musuh datang bukan dia asik nyangkol, di saat musuh datang dia keluar dulu, ngejar musuh dulu. Nanti lanjutkan cangkolnya kan gitu. Dia apa? Peternak. Nah, peternak gimana, Bang? Mungkin kambing untanya dilepas dulu di padang rumput, Pak ya. Nah, dia kejar musuh dulu, Pak ya. Karena apa? Fardu ain. Ya. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah. Yang ke-17. Masih ada waktu kan? Sebelum kita sholat isyraq. Pemimpin pasukan mengirim mata-mata. Ya, pemimpin mengirim mata-mata untuk mengintai keadaan musuh. Hal ini akan membantu pemimpin pasukan untuk memilih strategi perang yang tepat. Nabi SAW juga melakukan itu. Beliau pernah mengirim Busaisah namanya untuk memata-matai kafilah dagang Abu Sufyan. Ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Siasat ini merupakan perkara penting dalam peperangan modern dan setiap pasukan pasti membutuhkannya. Nah, jadi ada yang jadi mata-mata, ya, itu penting, Bang, penting. Ya. Walaupun apa, Pak? Mata-mata ada juga yang dilarang, gitu, Pak ya. Ya kan mata-mata kalau dalam bahasa Al-Quran itu apa namanya? Jasus lah gitu ya, jasus. Gitu ya. Makanya ada firman Allah dalam surat Al-Hujurat itu kan, wala tajassasu, gitu kan. Jadi mata-mata itu sebenarnya jasus. Secara umum, nah, untuk sesama orang yang beriman, ya itu dilarang. Gitu. Kan ada ayatnya kan, dalam surat Al-Hujurat ayat berapa itu? Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ya ayyuhalladzina amanu la yaghtab ba'dukum ba'dha, gitu ya. Apa namanya? Gimana ayatnya? Ijtanibu katsiran minadh-dhann, inna ba'dadh-dhann ism. Ya, habis itu apa? Ada yang hafal enggak? Enggak ada yang hafal. Surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la yaghtab ba'dukum ba'dha. Bukan. Ya ayyuhalladzina amanu Surat Al-Hujurat ayat berapa ya? Sebelumnya kan ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Jadi lupa saya. Ya. Ada yang buka Quran enggak? Biar jadi pengingat. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism. Coba tolong buka Pak biar bisa jadi ingat ya, astagfirullah. Jadi lupa saya. Padahal ayat sering dibaca ya. Surat Al-Hujurat surat ke-49, benar enggak? Ya. Ada. Ayat coba antum buka di halaman terakhir surat Al-Hujurat, paling atasnya apa? Ya. Ya, habis itu wala tajassasu langsung ya. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism. Wala tajassasu langsung ya. Wala tajassasu wala
wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Nah, berarti tajassasu dulu baru ghibah ya. Jadi jangan apa namanya mencari-cari gitu, mencari-cari. Jasus gitu. Habis itu apa? Jangan ghibah gitu. Nah, secara umum orang beriman dilarang apa, Pak? Dilarang matai. Tapi di sini ada ayat apa namanya? Ada perintah apa? Pasukan mengirim mata-mata. Jadi pemimpin diperintahkan ngirim mata-mata. Ah, ini berarti kekhususan, beda gitu Pak ya. Secara umum memata-mata dilarang enggak? Dilarang tadi. Ya ayyuhalladzina amanu ya wala tajassasu tadi, dan jangan apa? Memata-matai. Tapi ketika perang, pemimpin boleh enggak ngirim mata-mata? Nah, sunnahnya justru ngirim mata-mata. Untuk apa, Pak? Untuk mengetahui sebelum bersikap. Jadi diketahui dulu apa yang dilakukan musuh. Ini strategi apa ini yang cocok ini, Pak ya? Strategi apa yang cocok? Jangan-jangan kita serang, ternyata ada muslim di situ misalnya. Nah, harus dimata-matai dulu. Siapa yang dijadikan sebagai tameng? Siapa yang dijadikan sebagai pasukan terdepan? Kan ada juga di dalam taktik perang musuh itu kadang-kadang menjadikan orang muslim sebagai tameng. Ada itu dulu. Jadi orang muslimnya ditaruh di depan. Sehingga apa? Ketika muslim nyerang, yang kenanya siapa? Yang kenanya muslim. Itu makanya butuh apa, Pak? Butuh mata-mata untuk mengetahui semua itu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalian atau kita orang yang beriman ini jangan mata-matai orang beriman. Nah, paham Pak ya? Kalau sekarang kayaknya banyak orang beriman mata-matai siapa, Pak? Orang beriman yang dimata-matai, masjid yang dimata-matai. Ada juga Pak ya? Namanya apa namanya? Kalau mata-mata dalam bahasa kita apa? Intel namanya, intel. Jadi intel itu jangan mata-matai orang beriman. Dosa, Pak, dosa. Dalam ayat tadi apa? Dalam ayat berapa tadi yang antum baca? Menarik juga itu, Pak. Biar orang muslim pada sadar ya. Jadi orang beriman tidak boleh mata-matai orang beriman gitu. Orang beriman itu dipercayai gitu. Jangan orang kafir kau percayai. Orang beriman kau curigai. Nah, ini yang sekarang terjadi, Pak ya. Nah, itu dosa itu, Pak. Itu dosa. Tapi nah kita wajib memata-matai musuh. Makanya sekarang nih sampai ada bandara nggak ada imigrasi. Ya kan? Nggak ada bea cukai. Nah, masuknya apa, Pak? Semua masuk. Narkoba di situ masuk, senjata di situ masuk, mungkin orang juga masuk, Pak ya. Nah, gimana, Pak? Nggak ada bea cukai, nggak ada imigrasi. Ya, Pak ya? Orang ada imigrasi aja kadang-kadang lolos, gitu ya. Apalagi kalau nggak ada imigrasi, Pak ya. Ya. Itu nggak dicurigai. Alhamdulillah ada yang sadar sekarang, Pak ya. Ya karena masuk, apalagi punya perusahaan siapa gitu Pak ya. Ya. Tapi kalau orang muslim masjid kok dicurigai gitu ya. Nah, itu orang sudah salah apa? Salah menempatkan sesuatu ya, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Berarti apa namanya itu? Orang zalim. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, secara umum tadi memang Allah melarang gitu Pak ya, orang beriman untuk memata-matai. Tapi pemimpin pasukan ya kaum muslimin harus mengirim mata-mata. Tapi mata-mata untuk memata-matai musuh. Ini mudah-mudahan nggak ada pula yang memata-matai Masjidil Muhajirin. Ngapain memata-matai Masjidil Muhajirin? Ya, Muhajirin kan orang beriman semua insyaallah Pak ya. Jangan pula jadi alat musuh, ya, alat musuh untuk melemahkan orang beriman. Baik. Nah, kemudian yang 18, pemimpin bermusyawarah. Kalau sudah waktu syuruk kabarin, Pak ya, biar kita sholat isyraq nanti kita lanjutkan. Karena ini lumayan banyak adab-adab berjihad di jalan Allah, Pak ya. Jadi pemimpin bermusyawarah dengan pasukan. Pemimpin bermusyawarah dengan pasukan baik,
dengan seluruh pasukan maupun memilih beberapa orang dari mereka yang memiliki kemampuan dan keahlian. Bermusyawarah dengan mereka mengenai taktik berperang ataupun masalah yang lain. Pemimpin pasukan boleh menerima pendapat, ya, pendapat mereka jika memang mengandung maslahat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 159, "Wasyawirhum fil amr." Ya, bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bermusyawarah dengan para sahabat pada perang Badar. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW bermusyawarah ketika perang Badar dan beliau menerima pendapat Al-Hubab, ya, Al-Hubab bin Al-Munzir. Jadi ketika perang Badar itu ada musyawarah. Musyawarah apa? Di antaranya taktik perang. Maka ada usulan di antaranya dari sahabat, kita dekat ke posisi sumur, posisi air. Biar apa? Nanti musuh yang datang dari jauh belum dapat air, nah dia kesusahan. Itu taktik. Dan itu, ya, hasil musyawarah. Makanya nanti siapapun kita yang jadi pemimpin, ya, ketika berangkat ke medan jihad, jangan apa Pak? Jangan apa Pak? Kalau lawan kata dari musyawarah itu apa namanya? Otoriter namanya Pak ya. Otoriter berarti tidak menerima masukan. Pokoknya keputusannya diambil, gitu, ya. Nah, itu tidak dibenarkan. Kita harus musyawarah. Kalau ada pendapat pasukan, ya, baik secara keseluruhan maupun yang terpilih, gitu ya. Kalau ada pendapat mereka dan itu maslahatnya bagus, terima. Dan seorang amir tidak perlu merasa jatuh martabatnya ketika menerima masukan dari pasukan. Rasulullah SAW saja menerima pendapat sahabat ketika perang Badar terkait dengan taktik perang. Ya, karena yang namanya ilmu itu, ya, kadang-kadang tersebar, Pak ya, tersebar. Orang Rasulullah saja mendapatkan informasi dari pasukan. Baik. Nah, kemudian ini yang terakhir yang kita sampaikan. Baik. Jika ada pertanyaan, ya, sebelum kita lanjut, boleh, ya. Ya. Ah. Ya. 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 Baik. Baik. Jadi terkait dengan menitip kepada Allah, ya. Ya. Apakah ada apa namanya? Ada hadisnya, gitu ya, ya. Ya. Jadi kalau menitip anak perempuan yang pergi ke luar negeri kepada Allah tanpa apa namanya? Tanpa menjalankan syariat, nah, saya kurang setuju juga. Saya kurang setuju juga. Enggak, saya kurang setuju juga. Kenapa? Karena pada prinsipnya sebelum kita menitipkan kepada Allah, kita harus menjalankan syariat Allah, gitu kan. Ya, sama seperti ketika ada seorang bertawakal, gitu kan. Seorang bertawakal, dia pernah tidak mengikatkan hewan tunggangannya ketika masuk masjid, gitu kan. Ya. Habis itu kata Rasulullah, kenapa kamu nggak ikat, gitu kan? Kata dia apa? Aku tawakal, katanya. Tawakal itu perintah nggak? Perintah kan? Tapi Rasulullah SAW nyuruh apa? Nyuruh ikat dulu. Artinya jalankan dulu ketentuan yang sesuai dengan syariat. Nah, ketentuan dengan syariat ada perintah berusaha, ya, jalankan syariat. Nah, kalau kita punya anak perempuan, gitu kan,
apalagi ke negeri kafir gitu kan. Maka jalankan dulu perintahnya. Apa di antaranya adalah menghadirkan mahram. Ya, setelah itu baru apa? Nitip kepada Allah. Nah, menitip kepada Allah apakah ada? Nah, ada tentunya. Ya. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Jadi hadis sahih, Pak. Ya. Jadi astaudi'uka Allah alladzi la tadhi'u wada'i'uhu. Ya. Artinya apa? Kalau kita artikan dengan bahasa Indonesia, aku titipkan engkau kepada Allah. Yang Allah itu tidak akan menyia-nyiakan titipannya. Itulah kira-kira. Yang dititipkan kepada. Itu hadis, Pak, hadis. Jadi engkau kutitipkan. Terus kalau harta kita bisa gak? Kalau engkau saja bisa, apalagi harta kan gitu kan? Karena itu juga punya kita kan gitu. Jadi itu hadis sahih bahwa ada keterangan, aku titipkan engkau kepada Allah yang Allah itu apa? Tidak akan menyia-nyiakan yang dititipkan kepadanya. Makanya tadi jangan bilang, Pak, emang Allah tempat titipan. Iya, memang Allah tempat titipan gitu. Jadi antum jadi mudah-mudahan jadi penguat lah ya. Jangan ulang lagi gitu, Pak. Jadi yang bilang Allah sebagai tempat titipan itu siapa? Rasulullah tadi kan. Yang Allah itu tidak menyia-nyiakan yang dititipkan kepadanya. Berarti apa? Berarti apa, Pak? Berarti Allah tempat menitip kan? Ya. Makanya titipkan. Anak dititipkan, harta dititipkan. Apa, Pak? Iya, enggak baru, ini udah lama, cuma baru sampai. Nah, cuma tadi apa? Tadi kalau pasukan ya sudah tadi kan, sudah ada hadisnya tadi. Jadi pasukan juga dititipkan. Dan pasukan bukan saja pasukannya, tapi sampai disebutkan yang pertama apa? Agama. Karena agama pasukan kan penting sekali, Pak ya. Ya, agama dititipkan. Habis itu amanah pasukan, amanah juga dititipkan. Makanya kalau ada ustadz yang mau ke anggota DPR gitu, Pak ya, nah, kita titipkan juga itu kayaknya, Pak ya. Kadang-kadang banyak ustadz sebelum masuk apa, Pak? Sebelum masuk lembaga yang sekarang macam-macam kata ada tujuannya dakwah gitu kan. Dakwah parlemen misalnya gitu kan. Kadang-kadang kita lupa menitipkan kepada Allah, Pak ya. Nah, kalau nanti kalau bisa titipkan juga di Allah apa agama dinakum atau dinaka gitu kan. Kutitipkan kepada Allah. Aku menganggapmu sebagai ustadz yang layak kayaknya merubah mereka. Aku titipkan kepada Allah ya. Wa amanatakum dan juga apa? Amanahmu. Kan sekarang banyak kita apa, Pak? Kita mencela ustadz. Wah, ustadz juga nggak amanah ternyata. Dulu ceramahnya berapi-api. Begitu masuk ke gedung apa, Pak? Gedung yang sama juga ternyata. Nah, bisa jadi kita lupa, Pak ya. Lupa apa, Pak? Lupa dulu menitipkan kepada Allah. Jadi sehingga apa? Amanahnya menjadi goyah. Itu. Makanya penting, Pak, mengikuti sunnah gitu ya. Rakyat juga penting mengikuti sunnah. Karena sekarang sistem rakyat yang pilih kan. Nah, rakyat ini apa namanya? Aku titipkan amanahmu kepada Allah. Aku titipkan agamamu kepada Allah. Aku titipkan khawatim a'malikum kepada Allah. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ada yang lain, Pak? Karena sudah waktu syuruk ya, kita cukupkan kajian kita pada hari ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan, Pak. Sampai selesai ya adab yang terkait dengan al-jihadu fi sabilillah. Sehingga apa? Kita mengetahui dengan menyeluruh gitu ya, menyeluruh. Baik, mungkin ini Bapak Ibu dirahmati Allah yang bisa kita sampaikan.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.